lagi. Si Lita makin cantik. Si janda satu ini berponi-poni. Poninya bagus banget. Ya ampun, dia pakai lihat. poni. Kak, iya. Baru itu ya? Udah kayak, dia kayaknya ngefans sama Tasya ya. Jadi rambutnya diponi-poni juga. Bedanya, kalau kamu kayaknya poninya kayak gordeng warteg ya. Tapi jadi lebih muda sih. Lita. Bagus, nggak apa-apa biar nggak Iya, bosen. jadi Orang kita tiap kita hari. ini mencontoh bintang tamu kita yang satu ini. Oh ini hari Senin ya, mau sapa-sapa dulu. Buat siapa? Halo Senin, ya buat semuanya. Oh iya aku juga mau kasih tahu, hati-hati sama Facebook. Kenapa? Yang centang biru yang mengatasnamakan aku. Ada ya. ngapain dia? Dia, ngapain? Iya. Ya nggak tahu, mungkin dia pengen dapat dolar, tapi bukan masalah uangnya. Kalian itu boleh memalsukan namaku, tapi nggak boleh centang biru, takutnya ada apa-apa. Menyalahgunakan. Dia pakai nama kamu. Pakai nama aku. Oh itu bisa dipidanain tuh. Makanya hati-hati Ya kan? kau ya, kau berarti sudah bermain denganku. Widih, takut banget kalau sama Dewi Persik ya. Ini masih hari Senin ya buat Sobat Ambiar. Semoga kita bisa iya, hari mencari Senin ya, rezeki bahagia ya. dengan cara yang halal ya. Yang paling penting itu yang semangat. Iya, cari ya duit kan? boleh, tapi nggak boleh catut nama orang. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Benar. Termasuk yang satu ini juara satu ajang pencarian bakat. Dan dia juga dijuluki sebagai Ratu Gift. Karena banyak banget masyarakat Indonesia yang memberikan gift. Ya kan Tapi gitu bukan ya? berarti dia tidak punya skill ya. Ya juga. Ini anak gue, dia punya skill, dia punya talenta. Orang memberikan gift berarti tandanya orang itu sayang sama dia. Langsung aja Bagi-bagi kita ya, panggil biar Tasya Alessia. Tasya Alessia. Gimana? Gimana Apa suara kabar, anakku? Tasya? Bagus kan? Bagus banget. Bagus kan? Bagus kan? Bagus, pantas juara satu. Selamat ya Tasya ya. Terima kasih banyak kakak. Apa rasanya ketika dinobatkan sebagai juara satu ajang pencarian bakat kemarin? Gak nyangka banget kak pasti. Gak nyangka, Nyangka. Merem sayang dikit ya. tapi alhamdulillah rezekinya ya. Tasya selamat ya, dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih buat Tasya. Terima kasih juga. Tasya, Tasya berhasil meraih juara pertama di ajang bener. dangdut. Selamat, tapi dijuluki juga sebagai Ratu Gift katanya. Kita mau kasih lihat yang satu ini dulu ya. Gift. Tasya, juara pertama ajang pencarian bakat ya. Keren banget loh. Perjuangannya pasti nggak mudah buat kamu Tasya ya. Tapi yang heran masa sih ada yang bilang nggak pantas jadi pemenang? Ah masa sih? Itu tadi Nggak narasinya. mungkin. Ya Tapi namanya. kalian punya telinga bisa dengar kan suaranya Aku bagus sih suaranya suka bagus. banget suaranya. Suaranya itu unik, suara dangdut yang Betul. mahal. Kamu usia berapa? Aku kebetulan sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun udah suara kayak gitu. Sama aku 16 tahun juga. Sama. Makin tua makin Kak Karen, jangan lupa minum obat ya. antibiotiknya kurang. Antibiotiknya kurang. Aku sampai bingung mau komen apa. Tasya tapi kan ini kan perjalanan yang panjang banget ya. Butuh konsistensi juga. Semangatnya juga nggak boleh kendor. Nah, tantangan terbesar buat kamu untuk berada di puncak kemarin jadi juara satu tuh apa Tasya? Tantangan terbesarnya lebih ke harus melawan rasa sakit sih kak. Hah? Karena pas itu kan Tasya sempat drop. Kecapean ya. Ya kecapean mami. Aduh. Terus sebenarnya apa sih itu asam lambung Tasya naik jadi berpengaruh Karena ke suara nervous kan? Tasya. Karena nervous atau Oh memang bukan, sakit? karena emang sakit. Oh. Emang kalau di semenjak kompetisi kan
tidurnya pagi, bangun pagi lagi, lanjut lagi. Latihan lagi. Iya, Mami. Digembleng seperti itu Non-stop emang. kan. Jadi makannya juga kadang Tasya sering telat dan kebetulan asam lambung Tasya tuh emang parah. Ya, Jadi pas kambuh sebenarnya aku kalau biasanya kalau di rumah kalau asam lambung kambuh tuh buat aktivitas aja nggak bisa gitu, Mami. Namanya sakit ya perutnya enak kan kalau banget GERD tuh kalau nggak asam enak. lambung. Nah, kamu kalau yang suka sakit kalau nyanyi itu gimana? Sakit tapi harus tetap nyanyi itu gimana? Sakit tapi tetap harus nyanyi. Ya tetaplah di depan mata duit gua ratusan juta. Salah gua nanya. Dilawan ya, dilawan. Dan tinggal gini, maaf saya lagi sakit bos. Tapi kan tetap duit masuk kantong lah. Kalau kamu sebagai penyanyi juga ya, kamu misalnya lagi sakit terus ada tawaran nyanyi, kamu kebalik nggak ada tawaran nyanyi malah jadi sakit. Iya, makanya harus tawarin aku nyanyi, pasti aku sehat. Iya benar. Tasya jadi juara 1 ya kan. Tapi akhirnya tadi kita lihat dijuluki Ratu Gift. Sebenarnya kalau mau objektif, ya nggak ada salahnya juga. Ratu Gift yang artinya masyarakat kan suka, makanya ngasih gift. Tunggu, aku mau bertanya. Maksudnya Ratu Gift tuh gimana sih, Wi? Ya kan gini, Ketika di panggung atau lagi di rumah? Lagi ya di live panggung TikTok? dong. Oh, di panggung. Kan itu kemarin itu 1 sampai 5 itu kan mereka itu berdasarkan gift. Oh. Tapi memang kualitas mereka sudah mumpuni banget, bukan kualitas yang ece-ece. Oh. Ya, aku bisa pertaruhkan anakku kalau sudah di panggung. Emang luar. bisa dapat berapa tuh Ratu Gift? Jadi Ratu Gift dapat berapa? Oh, tanya ini nih ada anaknya nih. Coba, dapat berapa Ratu? Oke, pertanyaan yang pertama, ketika total gift yang kamu dapatkan dapat berapa sampai dibilang Ratu Gift? Itu ada sekitar 400.000 koin ya, Mami? Yang Ya. Jadi berapa 400 ribu tuh? koin berapa? Ya pokoknya paling kecil itu orang ngasihnya itu 10 juta paling kecil. Jadi dikali 400.000, Iya. 4 miliar memang. Bisa itu, terus ada juga yang paling gedenya itu sekitar berapa sayang? 50 juta apa berapa sih? Iya, ada yang 58 juta. Berarti Tapi miliaran kalau tuh. dijadiin koin terus dicairin lagi itu nilainya bisa beda. Oke, udah dicairin tuh koinnya sama kamu, giftnya. Udah dicairin belum? Alhamdulillah sudah. Boleh tahu nggak sih totalnya tuh kalau dicairin ke kamu dapatnya berapa sih Tasya? Kalau dicairin aku kemarin, aku kurang tahu, yang tahu tuh orang tua aku, Kak. Oke, kita telepon orang tua kamu ya. Bisa gitu ya? Bisa beli apa aja sayang? Oh, kemarin alhamdulillah Tasya udah beli rumah. Tapi masih indah, Mami. Gak apa-apa lalu. Lalu ada mobil juga. 16 tahun loh. Tapi untuk ya seadanya dulu aja untuk kebutuhan Tasya. Sisanya Iya. Tasya tabung dulu untuk yang lebih penting. Untuk Wow. Umur 16 tahun, umur 16 tahun Mobil udah seperti dia udah bisa kamu udah beli kayak gift. Mami Dewi banget. Saya umur aku 16 tahun udah begini ya. Iya ya. Alhamdulillah ya. 16 tahun gue udah beli rumah. Kok dipelanin suaranya. Tapi ketika dibilang sebagai Ratu Gift, kamu gimana tuh? jujur pas awal-awal itu Tasya sempet down. Tapi cuman sehari itu. Terus Tasya dapat masukan dari kakak-kakak Tasya, orang-orang di sekitar Tasya. Oh ternyata emang ini tuh hal wajar di dunia. Iya. Terus Tasya juga ngeliat motivasi kayak Mami DP, Teteh Lesti gitu. Mau dihujat seberapapun sama orang bahkan seluruh Indonesia. Mereka tetap tegar untuk Berkarya. berkarir demi keluarganya. Belajar menanggapi komentar ya. Oke, kita mau minta kamu menanggapi komentar ini satu persatu. Dari yang ini dulu, kamu tanggapi yang ini. Suaranya B aja juara. Tanggapan kamu? Kalau tanggapan Tasya, ya selera orang beda-beda ya. Jadi Tasya juga nggak bisa maksain orang suka sama suara Tasya atau gimana, jadi ya. Ini kayaknya nyindir gue, say. Oke lanjut, bagus sayang. Terus lanjut. Menang karena virtual gift, bukan karena kualitas. Wekekek. Oke. Kalau itu sebenarnya kalau karena virtual gift kan udah ada dari top 10 ya Mami. Tasya juga sebelumnya belum pernah dapat sama sekali virtual gift itu. Jadi Tasya biasanya alhamdulillah dipilih sama Dewan Juri kayak Mami, terus Mae dan lain-lain. Dan alhamdulillah emang mungkin itu
rencana Allah. Iya Tasya konsep dikasih. rezeki ya memang udah jalannya begitu Iya, kan. takdir Allah Tasya dikasih virtual Iya. gift di akhir-akhir. Oke Tasya kita lihat komentar yang berikutnya. Gak tau lah mau ngomong apa. Selamat Tasya sudah juara 1, tapi maaf hatiku masih kecewa. Menanggapi ini bagaimana saya? Kalau sama jawabannya kayak yang awal tadi, Tasya nggak bisa maksain mereka mau suka dengan Tasya atau terima Tasya menjadi juara. Ya nggak apa-apa itu. Oke. Mereka punya tanggapan sendiri-sendiri. Ini menyebut nama 2 teman kamu satu angkatan. Yang layak juara itu Valen sama April. Tasya juara karena virtual gift bukan karena lewat suara orang. Jadi ratu virtual gift bukan ratu dangdut. Menurut kamu sayang bagaimana? Kalau menurut Tasya, yang layak juara misal April, Valen, atau Tasya. Sebenarnya Tasya dari top 3 itu kayak udah yang penting nyanyi aja, yang penting konser. Masalah juara atau enggaknya itu Allah yang menentukan dan itu juga melalui virtual gift. Jadi menurut Tasya emang Valen sama April juga layak menjadi juara. Semuanya layak ya. Layak karena menurut Tasya top 10 ini persaingannya sulit banget Mami. Tasya, kalau bicara layak dari semua komentar ini, itu pasti menyakitkan kan? Iya. Tapi dari diri kamu sendiri, kamu pantas tidak? Kamu merasa pantas tidak menjadi juara 1? Kamu. Kalau dilihat dari perjuangan Tasya dari awal, dari audisi sampai di titik ini, alhamdulillah Tasya merasa pantas kan. Pantas. Bagus. Luar biasa. Tasya perjalanan yang mungkin banyak orang nggak tahu juga bukan hanya sekedar nyanyi di atas panggung tapi juga membantu ibunya untuk mencari rezeki. Tasya dari Tangerang Selatan. Dulu bantu Dulu ibunya. jualan es krim, kini Tasya jadi juara 1 Dangdut Akademi 7 Indosiar. Jadi mama jualan es krim. Gimana, Dari kamu kecil tuh emang udah jualan es krim atau berapa lama mama jualannya? Sebenarnya aku dari dulu sama mama tuh suka jualan. Sebelum ice cream juga Tasya jualan donat sama mama keliling. Kayak pagi-pagi gitu Tasya keliling sama mama bawa box. Terus Tasya beli donat gitu. Emang itu hobi Tasya. Dan untuk ice cream ini mama yang bikin. Mama yang bikin? Terus Tasya open PO di sekolah buat teman-teman Tasya gitu. Oke. Oh, Masya Allah. Seminggu bisa berapa kali open PO tuh es krimnya? Biasanya Tasya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sekali open PO untungnya bisa dapat berapa Tasya? Berapa ya? Udah lupa lagi. Biasanya bisa alhamdulillah 500.000. Wow, banyak banget dong berarti yang beli. Ya karena Sejak kapan berarti jualannya mereka Tasya suka. dari umur berapa? kalau jualan, belajar jualan Tasya dari SD Mami, dari kelas 3 atau 4 SD. Itu yang donat? Diajarin sama orang tua ya. Tasya juga pernah jualan ini pas zaman Covid. Mami tahu strap mask yang buat masker yang buat itu masker. dari manik-manik. Oh iya. Nah, Tasya bikin gitu. Ah, memang kamu udah biasa jualan ya? Suka, lebih iya. ke hobi. Mm. Terus kalung sama gelang gitu. Artinya sebenarnya buat seorang Tasya tuh nggak masalah harus jualan, nawar-nawarin ke temen tuh emang nggak masalah sama sekali. Justru itu jadi pengalaman Tasya. Tasya juga Bagus. belajar banyak hal dari situ juga. Tapi mama kamu bilang apa ketika dia tahu anaknya begitu semangat sekali ngebantu ibunya, di mana ini kan bukan tanggung jawab anaknya buat ngebantu mencari nafkah. Pasti mama ngedukung banget pilihan Tasya karena mama tahu kalau Tasya tuh suka bisnis dan Tasya tuh pengen banget masuk kuliah jurusan bisnis gitu. Hmm. Itu udah Tasya pikirin dari Tasya SD mau masuk kuliah jurusan apa. Jadi pas Tasya merasa kayaknya Tasya cocok di bisnis, Tasya mulai belajar. Tasya udah kebayang belum sih? Kita yakin pasti rezeki kamu akan terbuka semakin lebih lebar lagi. Amin. Dapatkan pundi-pundi yang amin insya Allah juga akan banyak. Pintu rezeki yang terbuka. Nanti kalau uang udah kekumpul banyak, kamu udah kebayang gak sih kamu mau bisnis apa? Kalau bisnis yang pertama mungkin paling mudah dijangkau sekarang tuh mungkin makanan ya. Mungkin makanan dan itu juga peminatnya banyak, Tasya pengen jualan. Nah sekarang ketika kamu udah berhasil mencari uang, mama kamu masih jualan atau udah enggak? Kalau sekarang mama lebih fokus ke Tasya. Jadi Tasya bilang ke mama sama papa untuk berhenti aja bekerjanya gitu. Jadi Berhenti semuanya dulu. pendapatan- Siapa tahu nanti punya toko es krim yang besar. Amin. Oh, Ya, pendapatannya Tasya. berarti Kan. dari Tasya ya. Iya mami. Tasya juga alhamdulillah selalu ada pekerjaan ya. Alhamdulillah. Sehingga itu yang bisa membantu keluarga. Iya, Mami. Tasya berapa keluarga sih?
Tasya tuh ada 4 bersaudara. Tasya nomor Terakhir. Oh, anak bungsu. kayak Oke. mami ya. Dia anak bungsu tapi minta papa sama mamanya berhenti bekerja. Betul. Maaf, papa kamu pekerjaannya apa, Tasya? Papa, apa namanya, apa aja dikerjain sih kak. Serabutan gitu. Serabutan, supir iya, kadang jagain apa sih namanya, gedung walet. Tapi sekarang papa masih kerja. Tasya minta papa buat Berhenti. karena Ih, papa hebat juga loh. Sudah Tepuk tangan dulu dong, hebat tahu. Suruh berhenti memang. Tadi Tasya cerita, alhamdulillah sudah bisa beli rumah. Iya. Tapi kita mau kasih lihat juga kemarin sempat tempat tinggal. Ini yang lama Kita mungkin ya. flashback ya. Flashback ya, tempat tinggalnya sempat roboh akibat hujan angin ya. Oh. Iya. Rumah yang lama ya. Ini tayangannya. Semua kakak-kakak kamu juga masih tinggal di rumah itu kemarin-kemarin? Kalau kakak Tasya kebetulan sudah, Nikah. Tasya nggak pernah serumah sama kakak Tasya, jadi mereka sudah berkeluarga semua. Oh jadi Tasya sendiri aja sama Jadi orang tua. ya mungkin rasanya kayak anak tunggal seperti itu. Iya, tapi kalau kamu lihat tadi di video flashback yang dulu tentang rumah, rusaknya itu seberapa sih sayang pada saat itu? Kalau pas itu tuh bangunannya udah nggak sekuat dulu, jadi udah pada roboh mami, dan plafonnya itu udah bolong, udah bolong. Jadi kalau hujan itu airnya masuk semua, airnya masuk terus habis itu. Kalau kayak gitu kalian tidur di mana? Tetap di situ mungkin cari tempat. Kalau hujan Ngungsi. biasanya mama papa ngangkat air kayak yang tadi mama ngangkat air dari kamar mandi itu air naik Oh, naik ke dari atas. bawah, iya. Itu naik dibuang mama ngangkat ember penuh terus dibuang ke teras ambil terus sampai hujannya berhenti. Oh ya Allah. Tapi alhamdulillah udah punya rumah baru kan? Tapi sekarang semenjak kamu sudah menjadi juara 1 dan kamu mendapatkan rezeki alhamdulillah dari banyak arah, apakah kamu sudah bisa memperbaiki rumah kamu sayang? Dia punya rumah. Alhamdulillah Tasya sekarang sudah bisa memperbaiki rumah Tasya sedikit. Tasya, apa yang kamu bisa ceritain sama kita ketika kamu melihat rumah kamu tadi? Apa yang ada di dalam perasaan kamu? Pastinya sedih banget ngelihat mama papa dulu kayak gitu. Dan mama juga walaupun kondisi seperti itu selalu mensupport Tasya dengan baik. Apapun pilihan Tasya mama selalu support. Kayak sampai sekarang mama masih nemenin Tasya, dulu juga kayak gitu. Mau pergi kemana-mana, mau lomba pasti mama nemenin. Uang mama papa, gaji mama papa itu selalu dikasih sepenuhnya buat perkembangan Tasya, buat karir Tasya gitu. Yang namanya rumah mau sederhana apapun pasti menyimpan kenangan yang gak akan pernah bisa dilupakan. Iya. Kenangan paling indah di rumah kamu Di rumah atau itu. mungkin kenangan yang buat kamu ini kenangan menyakitkan yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Apa? Apa ya? Mungkin pas dimarahin papa pas kecil kali ya. Itu Tasya nggak bisa lupain itu sih. Dimarahin papa pas. Dimarahin papa pas itu sama mama. Karena didikan Tasya tuh pas kecil keras mami. Jadi papa sengaja kerasin Tasya pas kecil. Biar pas remaja Tasya bisa mengerti. Sekarang rumah baru udah ditempatin? Rumah baru belum karena itu Oh indah. masih Inden ya? Berarti masih tinggal di situ ya? Kalau Indian gitu Oke. sampai masih bangun gitu. Iya, Iya. sampai bangunannya Oke. jadi. Iya. Oh, Semoga bisa segera ya. iya. Tasya, kita juga mau kasih lihat ini ada satu baju yang begitu bersejarah. Betul. Yang Harganya? mengantarkan Tasya meraih juara loh. Berapa Jadi harganya? pada waktu itu audisi ya, Pak? Iya mami. Oke, kita lihat ya. Rp35.000 Masya untuk harga Allah. bajunya. Baju seharga Rp35.000, baju second, baju thrifting ya. Iya betul. Itu waktu audisi, Oh bukan mami, itu aku baru ingat itu pas mega konser. oh enggak pas kamu pakai baju itu. Yang Rp35.000 itu. pas. 35.000. Audisi. Ada mami. Audisi itu ada mami gak ya? Kayaknya nggak ada deh mami. Tasya, apa rasanya ya? Mami selalu. Artis. Oh, juri artis maksudnya? Pas juri artis itu yang ada, aku pas itu ingatnya mami, Mae, Kawika, kayaknya ada deh mami. Ada. Jadi kamu pakai baju itu, lupa aku. Kayaknya ada. Oke, apa rasanya datang ke sebuah audisi, Audisi. pencarian bakat, pakai baju yang 35.000. Rp35.000 itu baju second, kamu tahu itu baju second, itu thrifting. Kemudian kamu ngelihat saingan kamu tuh, ya kamu juga pasti bisa menilai lah baju yang mereka pakai. Kalau aku sih pede aja orang suara aku.
Suara aku deng keren banget. Tasya, Tasya diem dulu. Tasya. Kalau Tasya, sebenarnya Tasya merasa pede aja karena emang Oh good. Tasya mau lomba ataupun tampil sering pakai baju thrift dulu. Iya. Emang suka juga nyari-nyari baju bekas itu sama mama, baju second gitu. Ya nggak apa-apa lah karena Tasya juga tahu kan mau lomba. Yang dicari kan pasti suaranya kan, Ya kualitasnya. karena kalau Tasya merasa baju itu pantas di Tasya Kenapa tetap- enggak? Itu kan kalau zaman dulu thrifting ya. Maksudnya zaman sekarang thrifting. Kalau lu zaman dulu kan belum ada thrifting apa ya, Wi ya? Ya kalau aku bukan karena aku tidak bisa beli baju, orang tua aku alhamdulillah ada. Cuma bedanya gue nggak disetujuin kedua orang tua gue. Gue pinjam sama teman gue penyanyi, gue kasih duit 25.000. Masih inget gak siapa nama teman lo yang lu... Ya anggaplah sewa lah ya. Aduh, masih inget namanya? Ada, 20.000 lo nyewa. ya. Ya Allah. Lu ngelewatin jalan itu Ya ya? saking kepingin tampil, tapi kan papi aku polisi, papi aku udah gini setiap tampil turun. Oh segalak itu ya. Bapak lu segalak itu almarhum ya. Tasya, kita juga punya satu artikel tentang Tasya yang ternyata pernah dibully. Tasya juara di A7 pernah dibully karena nyanyi dangdut. Siapa yang ngebully? Dulu pas SD Tasya sempat dibully sama orang sekitar Tasya kayak teman sekolah. Jadi kamu dari SD tuh udah nyanyi dangdut nih? Iya, terus Tasya itu kebetulan pas baru banget mau mulai nyanyi dangdut gitu. 3 bulan, 4 bulan lah terus habis itu Tasya diuji sama teman-teman Tasya. Tasya dari SD udah nyanyi dangdut kemudian dibully karena kamu nyanyi dangdut waktu SD. Yes. Emang nyanyi lagu siapa sih waktu kamu masih kecil waktu SD? Aku ini nyanyi lagu Sambalado. Soal ini. Sambalado. Oh, lagu sambalado. Terus kata teman-teman kamu apa kamu nyanyi lagu dangdut waktu kecil? Aku Kuliahnya dikatain gimana? biduan. Tapi Tasya kan punya grup band kan ya Oh sayang? iya benar Mami, benar. Ya grup band, bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi segala macamnya. Ini anak multi talenta, dia bisa semua. Oh, kayak ada grup bandnya juga. Genrenya dangdut juga bandnya? Kalau band aku genrenya pop, jazz, rock gitu. Oh. Berarti kamu bisa segala macam genre, tapi kenapa dangdut yang kamu ambil pada ini lebih fokusnya? Dangdut banyak duitnya. Iya memang, kalau kamu kenapa alasannya? Kalau Tasya kebetulan karena mama juga suka dangdut. Hmm. Terus mama dari dulu pengen banget Tasya ada di panggung Indosiar dari Ah. zamannya Tete Lesti. Ya, Jadi ya. pas Tasya dulu nggak mau nyanyi dangdut karena dihujat itu, mama tuh sebenarnya sedih banget karena itu keinginan mama buat Ingin jadi penyanyi dangdut gitu? Iya betul. Oh, karena mama suka dangdut juga? Iya, mama suka dangdut. Terus pas Tasya masuk DA7 ini, alhamdulillah keinginan mama tercapai dan karir Tasya juga semakin melejit karena mengikuti kemauan mama juga, begitu. Alhamdulillah memang sudah jalannya ya. Tasya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang harus kamu jawab. Kali ini pertanyaan dalam Question Box. Oke. Oke, boleh kita keluarkan pertanyaannya? Oke. Cara Tasya nanggepin haters Min, mentalnya luar biasa banget soalnya. Nah gimana itu sayang, caranya kamu Kan sayang? kita nggak bisa membuat semua orang lain senang ya. Ya kan banyak banget tuh. Wajar the lovers and Di haters. usia muda, usia 16 tahun tapi banyak banget terpaan anginnya sekenceng itu. Gimana kamu menanggapi itu? Dengan bahasa-bahasa dewasa mereka. Hmm. Kalau Tasya ya, sebenarnya kebetulan Tasya emang suka banget baca-baca komentar. Oh kamu suka baca? Nah, aku suka, jadi aku Mami tahu Dewi semua ya, kalimat-kalimat gitu ya. mereka. Yang nyelekitin banget tuh kamu tahu ya? Aku tahu. Oke. Gimana ya? Ini gedenya kayak gua. Mungkin karena Tasya ada motivasi juga, ada sang panutan gitu ya. Kayak Mami Depe, Teteh. Aku tuh kayak, mereka tuh selalu dihujat. Mereka aja bisa, kenapa Ya, aku kenapa aku enggak? enggak gitu. Aku harus belajar dari mereka buat jadi artis yang hebat, artis yang mentalnya kuat. Dan mama papa Bagus. juga selalu support Tasya. Selalu bilang, yang penting kamu lakuin yang terbaik. Bagus. Kamu Buat nggak mental boleh kuat ya. dengerin omongan orang-orang yang hanya bisa merendahkan dan nggak tahu sebenarnya aslinya gimana, ceritanya gimana. Mereka kan nggak tahu ya, mereka cuma tahu yang di depan layar ya Mami. Mereka nggak tahu sebenarnya yang kita alamin tuh kayak gimana. Jadi
nggak usah didengerin. Karena kalau Tapi emang Mami mereka pernah baca komenan kamu pernah ngelawan orang-orang ada pernah loh. Oh ya, kamu coba kali Ya, pernah untuk membalas? terus aku bilang good. Lu tuh yang ngajarin. Tasya ada pertanyaan lainnya Tasya ya? Tasya kan masih 16, ada syarat gak sih dari Dari Mami Oh apa-apa kali ya? Kalau Mama, dulu papa, Papa kalau kalau deket deket sama aja cowok boleh apa nggak aja atau nggak boleh gak bolehnya? bolehnya? Ada nggak sayang lagi deket sama cowok? Boleh nggak sama mama papa? Gak mungkin kalau gak ada suka-sukaan umur 16 tahun pasti ada. kalau dari mama papa boleh berteman sama cowok, tapi Sahabatan. iya sahabatan teman dekat boleh, tapi tetap ada batasnya dan tetap dipantau sama papa juga. Tasya, kan sekarang lagi mencoba meniti karir kamu yang lagi naik banget nih. Kan terus kamu bilang ke cowok yang lagi deket sama kamu tuh apa gitu kalau kamu tuh lagi pengen fokusnya sama karir. Mas jangan cemburu terus. Dia. Kalau Tasya emang mau fokus ke karir dan kebetulan kakak jangan gitu. Kenapa? Kan aku ngeliatin kamu. Ekspresinya Bilang apa kamu ke dia? ya kita sama-sama meniti karir kan. Jadi Oh berarti penyanyi juga. enggak bukan penyanyi jadi Oh di dunia hiburan. Kayaknya adiknya Bunles ya. Ah. Siapa namanya? Ready ya? Mami, Ya. Randy atau Ready? ready. Oh kamu lagi deket sama dia? Oh. Oh. Terus dianya gimana? Responnya dia gimana? Nanti kita undang ya Ready ke sini ya. Responnya dia gimana tuh? Respon apa nih? Responnya ketika kamu bilang, ya kita sama-sama fokus meniti karir. Oh pasti karena kita masih muda juga jadi emang mau meniti. Penyemangat aja ya saya. Ya jadi mood booster aja Mami. Buat happy-happyan aja ya, biar sama-sama saling menyemangati ya. Tasya selamat ya juara satu. Makasih kakak. Gak ada yang terus salah ya, menjadi sayang. Ratu Gift karena memang dicintai banyak orang. Itu Betul. intinya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Biar. Gege.